Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian. Pertama, saya berasal dari kelas MD 5B atau UBD 1C dengan program studi Manajemen Informatika Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma, Palembang. Pada video ini saya ingin menjelaskan atau membuat suatu video pembelajaran tentang kalimat MK Bahasa Indonesia. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke penjelasannya. Nah, teman-teman, jadi di sebelah kiri saya sudah ada papan tulis dan Bapak Guru yang akan menerangkan apa itu kalimat. Nah, di sini kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Ya, jadi kalimat itu adalah pengungkapan lisan ataupun tulisan dari pikiran kita yang utuh. Pada umumnya ya, kalimat berupa kelompok kata, tetapi tidak setiap kelompok kata disebut kalimat. Namun demikian, tidak sedikit pula kalimat yang hanya terdiri atas satu kata. Nah, contoh yang satu kata gimana? Misalkan contohnya adalah kalimat keluar. Nah, itu adalah kalimat dengan satu kata. Nah, misalnya lagi dalam percakapan nih, kan kita biasa pada umumnya menggunakan kalimat yang pendek-pendek saja dalam bercakap-cakap. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang kalimat ya. Selanjutnya, mari kita mengenal struktur dasar pembentuk kalimat. Struktur dasar kalimat. Nah, bisa teman-teman lihat juga ya di papan tulisnya lagi. Di sini ada suatu diagram yang menghubungkan bahwa kalimat itu terdiri dari beberapa struktur. Ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Ada 4 struktur dasarnya. Tetapi apakah 4 ini harus kita masukkan? Tentu tidak. Mari kita lihat contoh yang ini. Di sini ada contoh 5 kalimat. Yang pertama adalah kalimat pertama adalah pembawa acara yang kocak itu membeli bunga. Pembawa acara yang kocak itu adalah subjeknya dan membeli adalah predikatnya. Bunga adalah objeknya. Oke, kita akan masuk ke penjelasan struktur dasarnya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya kalimat-kalimat contohnya di sebelah kiri saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata benda atau nomina ataupun kata kerja. Misal contohnya nih, Ridwan anak yang pandai tapi dia malas. Ridwan adalah subjeknya. Ciri-ciri subjek. Umumnya subjek ini berupa kata atau frase benda. Ada pula yang berupa kata kerja terletak di depan predikat. Nah, bisa kita lihat ya. Ibu sedang memasak daging. Ibu itu adalah subjeknya, memasak adalah predikatnya. Misalkan untuk yang kata kerja, ada yang dicontoh ketiganya adalah membaca adalah hobi sejak kecil. Membaca adalah hobinya sejak kecil. Membaca itu bisa disebut kata kerja, tapi di sini membaca adalah subjek. Predikat. Sekarang kita masuk ke pembahasan predikat. Predikat adalah kalimat yang memberitahu, melakukan atau tindakan apa dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku, tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Predikat menyatakan sifat, situasi, status, ciri atau jati diri subjek. Predikat atau P dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki subjek. Nah, jadi predikat bisa dikatakan seperti itu. Ciri-ciri umumnya yakni terletak setelah subjek, diisi oleh kata kerja, ada pula kata benda, kata sifat, dan frase depan. Misalkan ini contohnya, Santi menggoreng ayam. Santi adalah subjek, menggoreng adalah predikatnya. Selanjutnya adalah struktur kalimat yakni objek atau pelengkap.
Nah, kita akan mengenal objek terlebih dahulu. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Nah, contohnya gimana yang menuntut hadirnya objek? Bisa kita lihat di atas ini. Santi menggoreng ayam. Misalkan Santi menggoreng saja, itu kan kalimatnya belum lengkap, menjadi sebuah pertanyaan, menggoreng apa Santi? Nah, jadi menggoreng ini bisa disebut verba transitif, jadi diwajibkan harus ada objek di belakangnya, yakni di sini diisi ya. Kemudian pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat dan objek. Jadi pelengkap ini adalah yang melengkapi predikat atau objek. Semisal kita lihat di sini. Nah, pesulap itu menjadi pembawa acara yang kocak. Nah, contohnya seperti itu ya. Pesulap itu menjadi pembawa acara yang kocak. Pembawa acara yang kocak adalah pelengkap menjadi predikat dan pesulap itu adalah subjek. Sekarang ciri-ciri dari objek dan pelengkap. Objek terletak setelah predikat, diisi berupa kata benda nomina, terdapat pada kalimat aktif transitif, dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, dapat diganti dengan nya, terletak untuk pelengkapnya, ciri-cirinya terletak sesudah predikat, diisi berupa kata benda, kerja atau sifat, tidak dapat diubah pasif, tidak dapat digantinya. Objek, contoh objek, Anita membaca buku, buku dibaca Anita membacanya. Pelengkap, adik bermain game, Runa membelikan saya makan siang. Misalnya kita ambil contoh yang objeknya Anita membacanya. Nah, itulah penggantian objek. Jadi di sini terdiri dari subjek dan objek untuk kalimatnya ya. Kemudian kita masuki keterangan. Ini adalah yang keempat atau struktur dasar yang keempat. Ada keterangan unsur kalimat yang berfungsi, yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam suatu kalimat. Ciri-cirinya adalah kehadirannya bersifat memasukkan dan letaknya itu bebas. Umumnya didahului kata depan. Jenis-jenis keterangan ada waktu, tempat, tujuan, cara, penyerta, alat, similatif, penyebaban, dan kesalingan. Ada banyak ya jenis-jenisnya. Bisa kita lihat contohnya di sebelah kiri saya lagi ya. Masih memerhatikan saya atau depan tulisnya? Perhatikan juga Pak gurunya ya, sedang menuliskan. Oke, seperti contohnya sini, sebentar lagi mereka datang. Sebentar lagi mereka datang. Nah, yang mana kalimat keterangannya? Ya, kalimat keterangannya berada di awal. Sebentar lagi mereka datang. Barulah itu ada subjek dan predikatnya. Jadi keterangan ini letaknya bebas, bisa dimasukkan di mana saja, di awal kalimat, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, adalah latihan, sepertinya itu untuk saya sendiri. Jadi seperti itulah penjelasan tentang struktur dasar dari kalimat dan juga apa itu kalimat. Nah, sekarang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah memperhatikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.